Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam. Episode 17 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Di episode selanjutnya terlihat Nana yang menolong si Dewi yang keadaan babak belur, dan si Dewi juga dibawa ke pinggir dan dia juga duduk di sebuah taman. Lalu di sini sudah si Dewi ditolong sama Nana, Nana juga dia pergi dari tempat itu. Pas Nana sudah pergi, di sini si Dewi juga ngomong sendiri, saya harus berubah, saya harus melindungi Nana, jangan menyakiti Nana, kata si Dewi. Saya juga harus membongkar kejahatan si Priska sama si Alia Siatel dan juga si Cat Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat si Cat Kelvin udah sampai ke rumahnya. Dia sangat kaget bahwa rumahnya sudah ada bacaan disegel. Lalu di situ juga ada preman, dan terjadilah si Cat Kelvin cekcok sama preman itu. Pas si Cat Kelvin di sini lagi cekcok sama preman itu, tiba-tiba ada yang berteriak dari depan. Tiada lain itu adalah Pak Jos. Di sini si Cat Kelvin sama si Alia Siatel juga sangat kaget dan terkejut, kok Pak Jos ada di sini lagi. Lalu dia juga ngomong kepada Pak Jos, ada apa lagi Pak Jos, kata si Alia Siatel dan si Cat Kelvin. Saya kesini dengan urusan yang lain. Saya akan menagih hutang kepada si Cat Kelvin punya klien saya, kata Pak Jos. Lalu Pak Jos juga dia akan nginap di rumah itu sebelum dia membayar hutangnya. Dan si Cat Kelvin juga dia ikut ke dalam, dan di sini pas lagi duduk Pak Jos juga ngomong kepada si Cat Kelvin, saya akan mengambil mobil kamu yang dua itu supaya mengurangi hutang kamu Kelvin, kata Pak Jos kepada si Cat Kelvin. Di sini si Alia Siatel dia mohon kepada Pak Jos, jangan diambil mobil merahnya karena itu mobil saya. Tidak bisa, kata Pak Jos. Lalu di sisi lain Nana dan Dewa juga dia lagi sembahyang, sudah sembahyang malam karena besok mau 7 bulanan di rumahnya Neratu. Tiba-tiba di sini lagi-lagi juga Dewa mau menengok Junior. Di sini kita akan dibikin baper oleh Dewa dan Nana. Terlihat Dewa juga merayu-rayu karena dia mau menengok Junior lagi, mungkin mau potong bebek angsa di kuali. Lalu di sini Nana juga membekap mulutnya Dewa, dan terjadilah di sini Nana juga dasar istri yang soleha, dia juga menurut apa mau suaminya. Terjadilah di sini Dewa sama Nana juga mungkin potong bebek angsa di kuali. Lalu di episode selanjutnya di sini bocoran untuk nanti malam, Dewa sama Nana Bufara juga sampailah ke rumahnya Neratu untuk melaksanakan 7 bulanannya Nana. Terlihat di sini Bufara dan si Tante Merlin juga dia kayak kucing garong sama ini musuhnya. Lalu Bufara juga dia ngomong dalam batinnya, saya harus menahan emosi, kata Bufara. Gitu juga sama Tante Merlin. Lagi dia sudah kumpul semua, tiba-tiba datanglah Pak Arman, Lula sama Budiana. Pak Arman juga dia ngomong kepada Neratu, selamat siang, selamat pagi, Bu Ratu, kata Pak Arman. Terlihat Neratu juga di sini sangat kaget dan terkejut. Lalu Neratu juga ngomong kepada Pak Arman, siapa yang mengundang kamu Arman, kata Neratu kepada Pak Arman. Terlihat Pak Arman juga dia sangat malu dan juga dia langsung kaget dia mendengar pembicaraan Neratu. Lalu Dewa juga dia menutup dengan omongannya kepada Neratu. Di sini Dewa juga ngomongin Neratu, dan Neratu juga langsung tunduk dan diam, dan dia juga ngomong kepada Dewa, benar Dewa, apa kata kamu, kata Neratu kepada Dewa. Di sini Neratu juga menyesal sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia ngomong kepada istrinya, kita itu tidak diundang, kita pulang aja, kata Pak Arman kepada istrinya. Tapi Budiana di sini udahlah mas, jangan dipermasalahkan. Bu Ratunya juga sudah tidak mempermasalahkan masalah ini, kata Budiana. Lalu gak lama kemudian datanglah serombongan anak-anak yatim, yaitu dari panti asuhan. Pas dia anak-anak yatim datang, Nana sangat terkejut dan kaget dan senang. Dia melihat ada Fitri sama neneknya yang sudah menolong dia waktu dia hanyut. Di sini Fitri juga ngomong kepada Nana, kan Nana sangat cantik, kata Fitri sambil tersenyum. Lalu Nana juga dia ngomong kepada suaminya, Mas Dewa yang mengundang Fitri ya, kata Nana kepada Dewa, ya saya yang mengundang. Singkat cerita acara juga dilanjutkan, dan Mbak Lady juga dia
membuka acara itu dengan Piti mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah Piti mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tausiahnya Ustazah. Di sini mereka juga sangat terharu dan terpukul oleh tausiahnya Ustazah. Apalagi Neratu juga dia dalam batinnya dia ngomong, saya harus sering-sering memanggil Ustazah supaya batin hati saya dingin, kata Neratu dalam batinnya. Lalu untuk bocoran nanti malam di sini Dewa sama Nana juga dia langsung dansa, dan Dewa juga dia sangat bahagia, Nana juga sama sangat bahagia. Juga cerita di sini siraman 7 bulanan Nana juga beres, dan di sisi lain terlihat di rumahnya si Kate Kelvin, Pak Jos dia menagih hutang si Kate Kelvin yang masih belum dibayar, yang sudah dikasih waktu 3 hari. Lalu Pak Jos dia mengusir si Kate Kelvin dari rumahnya. Si Kate Kelvin juga sangat-sangat kaget dan terkejut, apalagi si Alia si Hileud Ateul dia sangat terkejut mendengar omongan Pak Jos dia akan diusir dari rumah ini. Pokoknya kalau kamu tidak bisa membayar, sekarang kamu keluar dari rumah ini, kata Pak Jos kepada si Kate Kelvin dan si Alia si Hileud Ateul. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu sudah beres siraman 7 bulanannya Nana. Di sini si Priska akan membongkar rahasianya Pasha. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan keduluannya Pasha. Dia terus terang kepada Neratu dan semua orang yang ada di sana bahwa saya diam-diam masih menjalin hubungan sama Lula, kata Pasha kepada Neratu dan semua orang yang ada di sana. Lalu Lula juga sangat kaget dan terkejut mendengar Pasha ngomong kayak gitu di depan semua orang. Tapi di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska sangat terkejut dan dia juga mewek karena dia keduluan ngomong sama Pasha. Tadinya dia akan membongkar rahasia Pasha dan Lula. Gak lama kemudian di sini terlihat Neratu juga langsung nangtung, dia berdiri dari duduknya dan dia marah kepada Pasha. Sekarang kamu sudah tidak diakui lagi cucu saya Pasha. Hari ini juga kamu itu bukan cucu saya, kata Neratu kepada Pasha. Dasar nenek-nenek, dia tidak tahu aturan dan dia juga ngomong kayak gitu sama persis kayak kepada Dewa. Di sini Pasha juga dengan tegas, ya nggak apa-apa nih, saya sekarang juga saya akan pergi dari rumah ini. Saya akan mencari kebahagiaan saya, kata Pasha kepada Neratu. Lalu Pasha juga dia sudah ngomong kayak gitu, dia juga pergi dari rumah itu untuk memberes-beres pakaian. Lalu terlihat di sisi lain di sini Dewa yang pulang sudah siraman 7 bulannya dari rumahnya Neratu, dia dikagetkan dengan ada mobil angkot yang membawa mobil angkot itu oleng. Di sini juga Dewa juga untung tidak kenapa-napa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 17 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba tita rajong karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.